Ya, Indonesia Police Watch menemukan surat dari Kepala Biro Koordinasi Pengawasan PPNS Barreskrim Polri yang mengeluarkan surat jalan untuk Joko Chandra. Padahal Joko Chandra ini seorang buronan kelas kakap yang sudah bertahun-tahun diburu oleh bangsa Indonesia. Tapi ketika dia datang ke Mabes Polri, kok Mabes Polri bukan menangkap dia, tapi malah memberi surat jalan sehingga dia bisa jalan-jalan, bisa berpergian ke Pontianak, Kalimantan Barat dan bebas. Ini kan ironis. Polisi ditugaskan negara untuk menangkap buronan, malah polisi memberikan karpet merah, memberikan surat jalan kepada Joko Chandra. Nah, jadi kalau kemudian tadi beredar kabar bahwa penandatangan surat ini, yaitu Kepala Biro Koordinasi Pengawasan PPNS ini mau dicopot dari jabatannya, saya kira itu kesalahan besar, sikap ngawur Polri yang sangat luar biasa ngaconya gitu ya. Seharusnya yang bertanggung jawab dalam pengeluaran surat ini adalah Kapolri dan Kabareskrim. Kenapa saya bilang Kapolri harus bertanggung jawab? Karena surat ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada surat lagi di mana NBC Polri, Interpol Kepolisian mencabut red notice terhadap Joko Chandra yang ditandatangani Brigjen juga, seorang Brigjen. Apakah dia berdiri sendiri juga pencabutan red notice itu? Tentu tidak, ini saling berkaitan. Mustahil kalau Kapolri tidak tahu dalam kasus ini. Sebab itulah IPW mendesak Kapolri harus bertanggung jawab, Barreskrim harus bertanggung jawab. Kalau saya jadi Kapolri, hari ini juga saya mundur dari jabatan saya karena ini sangat memalukan. Apa yang dilakukan Polri dengan dua surat ini sudah menampar muka Presiden Jokowi, di mana Jokowi selalu mengatakan berkomitmen memberantas korupsi, menangkap para koruptor, bahkan Presiden sedang menggagas dibentuknya kembali tim pemburu koruptor. Ini koruptor datang ke kantor polisi kok malah dikasih karpet merah, bukan ditangkap. Nah, sebab itulah IPW mendesak Presiden segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut Polri Gate, Joko Chandra Gate ini. Ini masalah yang serius, supaya ditelusuri jenderal mana aja yang terlibat, sampai posisi mana yang terlibat. Presiden harus meminta tanggung jawab Kapolri. Bila perlu Presiden harus segera mencopot Kapolri, karena ini sangat memalukan, menampar Presiden. Jadi ini tidak boleh internal polisi yang mengusut kasus ini sendiri, karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Independensi Polri mengusut kasus ini sangat diragukan, karena yang akan dikorbankan cuma Brigjen ini saja gitu. Padahal mustahil ada dua surat pimpinan kepolisian, Idam Aziz sebagai Kapolri tidak tahu, Barreskrim tidak tahu. Mereka harus bertanggung jawab, karena ini sesuatu yang memalukan. Ini adalah catatan hitam di era Kapolri Idam Aziz bagi kepolisian, dan ini sejarah yang terburuk di mana seorang buronan malah dikasih karpet merah dan dikasih surat jalan sehingga dia bisa menghilang lagi. Saya kira ini pernyataan dari Indonesia Police Watch yang saya kira harus dicermati. Kemudian Komisi 3 DPR juga harus segera mendesak atau meminta pertanggungjawaban dari Kapolri Idam Aziz dan segera membentuk pansus. Jadi selain Presiden membentuk tim pencari fakta yang independen, DPR juga membentuk pansus supaya tidak ada celah elit-elit Polri berkelit untuk mengorbankan anak-anak buahnya. Saya kira itu pernyataan Indonesia Police Watch sore ini. Semoga penegakan hukum kita benar-benar bisa ditegakkan, supremasi hukum bisa ditegakkan, tidak ada yang memanfaatkan kasus-kasus hukum untuk kepentingan pribadi apalagi kepentingan kelompok. Saya kira itu. Kira-kira IPW melihat ada motif apa di balik penerbitan surat ini? Saya kira tentu surat ini keluar tidak gratis, ya. Tentu ada kompensasi, ada bargaining. Apa kompensasinya, apa bargainingnya itu? Saya kira di sinilah tim harus mengusut. Tapi untuk tahap pertama, saya kira DPR ataupun tim pencari fakta yang dibentuk nanti itu segera menyita CCTV. Ini Joko Chandra pasti datang ke Mabes Polri sehingga ada CCTV-nya. Jangan sampai CCTV-nya hilang seperti di kelurahan kemarin di mana Joko Chandra mengurus KTP, CCTV-nya katanya rusak. Nah, kalau CCTV di Polri rusak, ini luar biasa konyolnya. Dan tidak mungkin juga
Joko Chandra tidak datang ke Bareskrim. Kalau dia tidak datang berarti sangat istimewa seorang Brigadir Jenderal menyerahkan surat jalan ini ke Joko Chandra di luar Mabes Polri. Itu lebih konyol dan lebih kacau lagi. Gitu. Inilah semua ini saya kira harus segera diusut tuntas supaya kepercayaan masyarakat terhadap Polri benar-benar terbangun. Moto Polri yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya itu benar-benar bisa dihayati semua jajaran Polri dan bisa diyakini masyarakat. Tapi dengan adanya kasus ini, citra Polri semakin buruk, promoter dianggap masyarakat hanya omong kosong. Gitu. Nah, selain motif ekonomi itu tadi, ada nggak IPW melihat nggak ada mungkin ada indikasi politis atau apa? Semacam kan sekarang ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Jokowi sudah masuk ke berbagai institusi gitu. Mungkin nggak ada sih? Saya kira dalam kasus ini belum sampai sejauh sana ya. Saya kira ini hanya kepentingan oknum-oknum tertentu yang saya sebut sebagai konspirasi jahat atau persekolahan jahat untuk melindungi Joko Chandra. Dan saya lebih melihat ini kepada kepentingan individu dan kelompok, ya ujung-ujungnya ekonomi. Jadi terhadap presiden sendiri apa yang harus dilakukan oleh presiden? Iya, presiden harus melihat ini sebagai catatan hitam bagi dunia kepolisian ya di era Idam Aziz. Dia harus menuntaskan ini karena Jokowi harus menyadari bahwa keluarnya 2 surat ini adalah tamparan ke wajah dia, di mana Jokowi sebagai presiden selalu mengatakan akan memberantas korupsi, bahkan dia sudah membentuk tim pemburu koruptor. Tapi begitu koruptornya datang kok tidak ditangkap oleh Polri, malah diberikan karpet merah, ya kan? Nah ini sebuah tamparan yang harus disikapi Jokowi secara tegas. Dia harus segera mencopot Kapolri, mencopot Kabareskrim. Ya, Kapolri ya, yang ini ya. Ya, Jawab ya. Kapolri harus bertanggung jawab dengan keluarnya 2 surat ini. Karena tidak bisa, ini bukan parsial. Ini tidak bisa dikatakan berdiri sendiri, ini tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Ini saling berkaitan, tidak bisa dibahas secara parsial. Ini satu kesatuan. Makanya IPW mengatakan, Indonesia Polisi mengatakan, ini ada indikasi persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra. Buronan belasan tahun dalam kasus korupsi ratusan miliar. Miliar apa? Triliun? Bukan triliun. Ya, oke ya. Ini Metro TV nih. NBC atau Interpol Polri juga sudah mengeluarkan surat pencabutan reportisnya Joko Chandra. Itu ditandatangani